Kasus pembunuhan satu keluarga oleh seorang remaja bawah umur menjadi kabar yang mencengangkan. Polisi terus mendalami penyidikan kasus pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan pelajar 14 tahun. Interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, jadi belum bisa ngambil kesimpulan dulu. Pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan ternyata sudah 4 kali dibawa psikiater oleh orang tua. Selain itu, dalam proses penyidikan pihaknya juga akan melibatkan pendampingan psikolog anak, beberapa ahli dan apsifor. Ada halusinasi di sana, ada delusi di situ, mendengar bisik-bisikan, itu biasanya berkaitan dengan psikosis. Usai dilakukan gelar perkara, MAS ditetapkan sebagai tersangka atau anak yang berhadapan dengan hukum. Kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan dari Asosiasi Psikologi Forensik untuk mengungkap motif pembunuhan tersebut. Sudah menjadi tersangka. Kita menitipkan di lembaga penitipan anak sementara. Terungkap bahwa sang ibu telah memaafkan apa yang telah dilakukan oleh MAS. Ibunya mengaku telah memaafkan buah hatinya itu. AP juga meminta keringanan hukuman terhadap anaknya meski memahami proses hukum terhadap anaknya. MAS tetap harus berlanjut. Nah, jadi kira-kira dari kasus tadi yang udah dijelaskan mengenai pembunuhan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, gimana sih tanggapan dari teman-teman, khususnya kita sebagai mahasiswa hukum di Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa? Yuk simak selengkapnya. Nah, ini ada komenan nih dari ST Halerning, katanya, Min, kira-kira si pelaku ini bisa diputuskan perkaranya nggak ya? Karena mengingat ibunya ini kan sudah memaafkan si pelaku. Nah, itu dia pertanyaannya dari salah satu komentar ya. Nah, pertanyaan ini kayaknya menarik deh buat kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, kayaknya lebih baik kayaknya kita membahas unsur-unsur hukumnya dulu. Atau serta pasal-pasal apa sih yang harus dikenakan dalam kasus ini. Dan apa-apa aja asas pidananya yang ada dalam kasus ini gitu. Kalau menurut aku dalam kasus ini tuh terkait pembunuhan kan ya, udah pasti pasal 338 atau pasal 340 dalam KUHP sih. Betul banget, kalau menurut Elwi Daniel, seorang ahli hukum pidana, kedua pasal ini tuh punya kesamaan, yaitu dalam kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang. Bedanya pasal 340 ini dengan perencanaan terlebih dahulu. Nah, seperti yang dalam pasal 338 ya, mengenai kejahatan terhadap nyawa, yang mana berbunyi barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, dalam pasal 338 itu terdapat beberapa unsur. Yang pertama itu ada barang siapa ya, barang siapa merupakan saji hukumnya. Nah, di sini itu kasus di sini itu pelakunya yaitu MAS yang berusia 14 tahun. Nah, yang kedua itu ada unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Makanya di kasus ini pelaku memiliki motif yaitu merampas nyawa keluarganya. Dan yang ketiga itu diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama itu 15 tahun. Nah, kalau di pasal 340 gimana sih bunyi pasalnya sama unsur-unsurnya? Kalau dari pasal 340 itu ada unsurnya yang pertama, yaitu barang siapa yang merupakan subjek hukumnya, yang contohnya tadi di kasus ini ada pelakunya yaitu MAS ya. Nah, yang kedua, yang dimana hal ini disengaja atau sebagaimana yang kita ketahui adalah pelaku yang memiliki kehendak yang didorong oleh niat ataupun kita bisa tahu lewat nafsu ataupun motif terjadinya pembunuhan ini. Nah, yang ketiga, dengan rencana lebih dahulu, yang dimana artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang udah dilakukan. Dan tentunya kemungkinan adanya perencanaan yang secara sistematis terlebih dahulu, lalu baru diikuti dengan tindakannya. Yang keempat, merampas nyawa orang lain, yang dimana di dalam kasus ini korbannya adalah ayah dan nenek si pelaku tersebut. Yang kelima yaitu diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama kurang lebih 20 tahun. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh kalau gitu berarti si pelaku ini kena pasal 340 ya? Karena kan si pelaku ini udah ngerencanain tuh dari dia ke dapur, ngambil pisaunya, terus nikam keluarganya yang lagi pada tidur. Berarti bukan pembunuhan yang dilakuin secara spontan kan? Berarti ini termasuknya pembunuhan berencana dong?
Sebentar ya Tasya, mungkin aku jelasin kurang lebih sedikit. Tadi betul yang Tasya bilang bahwa pembunuhan ini termasuk pembunuhan yang berencana, tidak spontan ya. Nah, tapi nih menurut ahli hukum pidana yang dimana Muhammad Arif Setiawan, yang dimaksud perencanaan itu dia harus dalam kondisi tenang pada saat merencanakannya dan membuat keputusan serta melaksanakan dari keputusan tersebut. Sehingga adapun dalam keadaan tenang itu termasuk unsur subjektif yang dimana dari keadaan kejiwaan si pelaku tersebut. Kurang lebih sih seperti itu. Kayaknya rumit juga ya kasus ini, soalnya karena keadaan tenang itu kan berkaitan dengan kondisi kejiwaan seorang yang dimana dalam unsur subjektifnya dari pembunuhan berencana itu, jadi harus tahu juga keterangan dari psikolog memeriksa kejiwaannya si pelaku ini ya. Rumit banget sebenarnya. Terus tuh dari yang aku baca nih, emang si pelaku ini tuh ada gangguan psikologis. Jadi si pelaku ini sering mendengar bisikan-bisikan waktu dia tidur gitu. Tapi di putusan finalnya ternyata meskipun si pelaku ini ada gangguan psikologis, keputusan dia buat nikam keluarganya itu diduga oleh polisi itu ada motif dendam dan tertekan karena si keluarganya ini selalu nuntut buat dia nilainya sempurna gitu. Berarti pelaku ini terkena pasal 340 dong? Betul. Kalau menurut hukum pidana nih ya, pelaku ini juga menuhin unsur hukum pidana yaitu unsur tindakan atau aktus reus ya. Wah, bisa lebih dijelaskan lebih lanjut nggak, Pi? Iya, jadi tuh unsur ini tuh kayak memuat tindakan fisik atau perbuatan nyata yang melanggar hukum. Di kasus ini kan kayak tindakannya tuh kayak tindakan membunuh yang dilakukan oleh MAS, yakni menikam ayahnya dan neneknya ya hingga meninggal dunia. Terus tindakan melukai seperti dia mencoba melukai ibunya dan menyebabkan luka serius yang hampir mengancam nyawanya sih. Setelah melakukan pembunuhan, MAS bahkan membuang alat bukti berupa pisau yang menunjukkan niat untuk menghindari tanggung jawabnya. Dari tindakan ini sih itu jadi bukti sih kalau dia melakukan perbuatan melawan hukum yang nyata. Kalau menurutku berarti ini ada kemungkinan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian mensrea gitu nggak sih? Bisa jadi sih. Betul. Ya kan, soalnya tuh mensrea ini kan unsur batin atau niat jahat gitu dalam tindak pidana. Kalau dari kasus ini bisa dianalisis sih. Yang pertama tuh dari kesengajaannya. Jadi tindakan pelaku ini tindakan si pelaku ini kan menikam ayah, ibu, dan neneknya. Nah, itu kan dilakukan secara sadar dengan menggunakan pisau sebagai alatnya. Nah, ini menunjukkan adanya kesengajaan atau dolus, tapi ya itu ada pengakuan mendekat, yaitu bisikan tadi. Bisa jadi juga bisikan tersebut adanya gejala gangguan kejiwaan yang bikin unsur kesengajaan ini dipertanyakan. Maka dari itu observasi kejiwaan ini penting sih buat memastikan apakah si pelaku ini memiliki kesadaran penuh atas tindakannya atau tidak gitu. Iya sih, tapi menurut aku unsur ini itu emang udah terpenuhi karena sebagaimana keterangan dari kepolisian kan, kalau si pelaku ini punya motif dari tindakannya. Jadi motif ini tuh jadi faktor utama bisa dikatakan apakah ini bisa memenuhi unsur mens rea kesengajaan atau enggak gitu. Berarti selain itu menurut kalian nih ada nggak lagi unsur apa aja sih yang terdapat di dalam kasus ini gitu? Ada nggak selain unsur yang tadi gitu? Ada. Jadi ada unsur kausalitas atau causation juga. Dari kasus ini itu kan ada 2 korban yang meninggal dunia ya, ayah dan nenek si pelaku. Kalau ibunya sih alhamdulillah masih selamat ya walaupun lukanya cukup parah. Luka-luka. Oke, back to the topic, teman-teman. Kita jawab pertanyaan dari akeponi.stih.
learning. Min, kira-kira si pelaku ini bisa diputuskan perkaranya nggak? Mengingat ibunya ini sudah memaafkan si pelaku. Ada yang mau kasih pendapat dulu mungkin dari teman-teman, gimana dari pertanyaan salah satu dari akun yang ingin memberikan pertanyaan kepada kita? Aku pengen berpendapat sih, kalau menurut aku tuh nggak bisa ya, karena di hukum pidana itu kan kita ada asas legalitas ya, atau bahasa hukumnya nih, nullium crimen nulla poena sine lege, yang mana seseorang tidak dapat dihukum nih kecuali jika perbuatannya itu melanggar hukum yang telah ditetapkan si pelaku ditetapkan sebelumnya. Nah, si pelaku ini kan udah jelas nih ya melakukan perbuatan melanggar undang-undang, maka sudah sepantasnya nggak sih dia dapat hukuman gitu loh, walaupun dia anak di bawah umur gitu. Iya sih, betul. Iya, aku setuju juga. Dan kita juga ini kan ada asas individualisasi hukuman ya, atau individually Strafen, yang mana prinsip ini itu nekanin perlunya mempertimbangkan karakteristik individu pelaku dalam menentukan hukuman. Jadi setiap pelaku itu pastinya kan memiliki latar belakang, kondisi, dan keadaan yang unik kan. Jadi hakim juga pasti memperhatikan faktor-faktor tersebut untuk membuat keputusan yang seadil mungkin gitu. Bener banget. Bener banget dan setuju banget. Mungkin sekian jawaban dari kami. Semoga Kepo ini puas dengan jawabannya. Tapi teman-teman, selesai sudah waktu diskusi kita kali ini. Tapi tenang, kalau ada yang mau ditanya bisa ketik di komen atau langsung tanyakan ya. Terima kasih udah menyimak dan sampai jumpa. Oke, stay learning. Belajar hukum bersama.